Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rai Firdaus dari kelas 03 TPLP 006 dan di sini saya akan membahas web server, WordPress, dan Moodle. Teori dasar. Web server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan layanan atau resources yang dapat diakses melalui internet. Web server bertanggung jawab untuk menerima permintaan request dari klien, biasanya browser web, dan mengirimkan halaman web atau file lainnya sebagai respons. Beberapa web server populer termasuk Apache, Nginx, dan Microsoft IIS. WordPress adalah sistem manajemen konten, content management system atau CMS yang digunakan untuk membangun dan mengelola situs web. Ini adalah platform sumber terbuka yang sangat populer, menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai plugin serta tema yang memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi dan menyesuaikan situs web mereka tanpa memerlukan pengetahuan pemrograman yang mendalam. Moodle adalah platform manajemen pembelajaran, Learning Management System atau LMS yang dirancang untuk menyediakan lingkungan pembelajaran online. Moodle memungkinkan pengajar atau instruktur membuat kursus online, mengelola materi pembelajaran, dan berinteraksi dengan peserta didik. Ini menyediakan fitur-fitur seperti forum diskusi, ujian online, dan pelacakan kemajuan. Tujuan web server: menghost dan menyajikan situs web. Web server digunakan untuk menyiapkan dan menyajikan halaman web kepada pengguna yang mengaksesnya melalui browser. Situs web ini dapat berupa sehalaman statis, HTML, CSS, atau dinamis dengan menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau Ruby. Menyediakan layanan aplikasi web. Web server dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi web yang memerlukan server-side processing. Contohnya adalah sistem manajemen konten, CMS seperti WordPress atau platform e-commerce seperti Magento. Menangani permintaan HTTP. Web server bertanggung jawab untuk menangani permintaan HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dari klien, biasanya browser web. Ini melibatkan menerima permintaan, mengidentifikasi sumber daya yang diminta, dan mengirimkannya kembali sebagai respon. Menangani permintaan dinamis. Dalam beberapa kasus, web server dapat menangani permintaan dinamis dengan menjalankan script atau program di server seperti PHP, Python, atau Perl untuk menghasilkan konten yang spesifik untuk setiap permintaan. Mengelola akses. Web server juga dapat digunakan untuk mengelola akses pengguna ke berbagai bagian dari situs web atau aplikasi. Ini dapat melibatkan penggunaan autentikasi dan otorisasi untuk memastikan bahwa pengguna memiliki hak akses yang sesuai. Tipe-tipe web server. Apache HTTP server. Apache adalah salah satu web server yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Dikenal karena andalannya, Apache mendukung banyak fitur dan dapat digunakan dengan banyak bahasa pemrograman seperti PHP, Python, dan Perl. Nginx dibaca Nginx adalah web server yang dirancang untuk menangani banyak koneksi secara efisien. Nginx juga sering digunakan sebagai reverse proxy dan load balancer. Kelebihannya termasuk kinerja yang baik dan kemampuan menangani lalu lintas dengan skala besar. Microsoft Internet Information Services (IIS). IIS adalah web server yang dikembangkan oleh Microsoft untuk digunakan dengan sistem operasi Windows. IIS mendukung teknologi Microsoft seperti ASP.NET dan dapat diintegrasikan dengan berbagai produk Microsoft. Cara mengimplementasikan web server seperti yang dilihat di sini, saya sudah ini di domainnya sudah ada dan GPS-nya sudah ada, dan stabilize web servernya, yaitu materi halaman juga sudah masuk dan webnya sudah masuk dengan port 10.000 ini. Tujuan WordPress: pembuatan dan pengelolaan konten. WordPress dirancang untuk memudahkan pembuatan dan pengelolaan konten web. Pengguna dapat membuat dan mengedit halaman, posting, gambar, dan mengunggah multimedia dengan mudah melalui antarmuka pengguna yang intuitif. Kemudahan penggunaan. Salah satu tujuan utama WordPress adalah menyediakan pengalaman pengguna yang mudah dan ramah. Meskipun pengguna tidak memiliki pengetahuan pemrograman yang mendalam, mereka dapat dengan mudah membuat dan mengelola situs web menggunakan WordPress. Ekstensibilitas. WordPress bersifat sangat ekstensibel melalui penggunaan plugin dan tema. Pengguna dapat menyesuaikan dan memperluas fungsionalitas situs web mereka dengan mudah tanpa harus menulis kode yang rumit. Blogging. WordPress awalnya dikembangkan sebagai platform untuk blogging, dan ini tetap menjadi fokus utamanya. Platform ini menyediakan fitur-fitur khusus yang mendukung pembuatan dan pengelolaan blog, termasuk sistem komentar, kategori, dan tag.
SEO friendly. WordPress memiliki struktur yang ramah mesin mencari SEO friendly secara bawaan. Ini membantu situs web WordPress untuk lebih mudah diindeks oleh mesin pencari seperti Google dan dapat meningkatkan visibilitas di hasil pencarian. Cara mengimplementasikan WordPress yang saya ini sudah diimplementasikan ini di jaringan komputer ini sudah. Saya riset pun sudah benar. Semuanya coba kita tes di CMD. Kita ping. Ya, datanya semuanya keterima ya, tidak ada yang loss, jadi website berfungsi dengan baik akhirnya, dan ini bisa kita edit lain seperti yang saya lakukan ini, tambahkan seperti ini. Tujuan Moodle. Pembelajaran daring. Moodle dirancang untuk mendukung pembelajaran daring atau e-learning. Tujuannya adalah menyediakan platform di mana pengajar dan peserta didik dapat berinteraksi, akses materi pembelajaran, dan berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama. Kustomisasi materi pembelajaran. Moodle memungkinkan pengajar untuk membuat dan mengelola berbagai jenis materi pembelajaran, masuk teks, gambar, video, dan berkas berbasis web lainnya. Ini memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar peserta didik. Interaksi dan kolaborasi. Moodle menyediakan berbagai alat untuk meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara pengajar dan peserta didik. Ini mencakup forum diskusi, ruang ngobrol, aktivitas kolaboratif, dan penggunaan alat-alat sosial untuk mendukung pembelajaran kelompok. Penilaian dan pengukuran. Platform ini memungkinkan pengajar untuk membuat dan mengelola tugas, ujian, kuis, dan aktivitas penilaian lainnya. Moodle dapat menyimpan catatan dan memonitor kemajuan peserta didik, menyediakan sistem evaluasi dan umpan balik. Manajemen kelas dan pengelolaan konten. Moodle menyediakan alat manajemen kelas untuk membantu pengajar mengatur dan mengelola kelas atau kursus mereka. Ini mencakup fitur-fitur seperti penjadwalan, pelacak kemajuan, dan pengelolaan konten pembelajaran. Cara mengimplementasikan Moodle. Moodle-nya saya sudah ada di sini, sudah saya implementasikan. Ini website saya udah di Lintas pun masih ada tetap. Ini sudah ada course juga saya lakukan. Ini ada nama saya dan semuanya. Coba kita di CMD. Coba kita pin. Kita buka pin. Nah, seperti yang terlihat, website berjalan dengan baik, tidak ada data yang loss, jadi kita bisa memastikan ini bekerja dengan baik. Kesimpulan web server, WordPress, dan Moodle. Web server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan layanan akses dan distribusi konten melalui internet, berfungsi untuk menangani permintaan HTTP dari klien, browser, dan menyajikan halaman web atau sumber daya lain sebagai respons. Contoh web server termasuk Apache, Nginx, dan Microsoft IIS. WordPress adalah platform manajemen konten CMS yang memungkinkan pembuatan, pengelolaan, dan pengeditan konten situs web dengan mudah. Fokus pada kemudahan penggunaan dan ekstensibilitas melalui penggunaan plugin dan tema. Awalnya dikembangkan untuk blogging, namun sekarang digunakan untuk berbagai situs web, termasuk blog, situs bisnis, dan toko online. Moodle adalah platform manajemen pembelajaran LMS yang dirancang untuk mendukung pembelajaran dari atau e-learning, memberikan alat untuk pembuatan, pengelolaan, dan evaluasi materi pembelajaran, serta berbagai interaksi dan kolaborasi antara pengajar dan peserta didik. Cocok digunakan di lembaga pendidikan dan lingkungan bisnis untuk menyediakan kursus online dan pelatihan. Terima kasih. Itu materi saya mengenai web server, WordPress, dan Moodle. Nama saya Muhammad Ali Taufik-Nata dari Tunas 03 TKP 006. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.